Tokoh cerita berperan sebagai pembawa pesan atau tema yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Pada umumnya, tokoh pada cerpen atau novel berwujud manusia, tapi ini bukan ketentuan mutlak. Tokoh bisa saja berwujud hewan, tumbuhan, benda mati, atau mungkin makhluk halus. Apa sih jenis-jenis tokoh pada cerpen atau novel? Pertama, tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang sangat menentukan perkembangan plot secara keseluruhan. Tokoh utama paling banyak diceritakan dan selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh lain. Pada umumnya, tokoh utama selalu muncul pada setiap kejadian, baik secara langsung maupun nggak langsung. Secara nggak langsung, misalnya dengan pembicaraan tokoh lain tentang tokoh utama, atau kejadian lain yang berhubungan sebab akibat terhadap tokoh utama. Tokoh utama pada suatu cerita biasanya hanya satu. Namun, kadangkala ada tokoh lain yang hampir mendominasi dan menyaingi keberadaan tokoh utama. Dalam hal ini, kita bisa memaknai bahwa terdapat beberapa tingkatan, seperti tokoh utama, tokoh tambahan utama, ataupun tokoh tambahan yang fungsinya memang tambahan. Tingkatan tersebut bergantung pada seberapa berpengaruh tokoh tersebut terhadap perkembangan plot. Kedua, tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang bertindak sesuai dengan harapan dan pemikiran kita. Permasalahan yang dihadapinya seolah-olah mewakili kita juga. Tokoh inilah yang mendapatkan empati ataupun rasa kagum dari pembaca. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memicu terjadinya konflik. Tanpa konflik, tidak ada cerita. Oleh karena itu, tokoh antagonis diperlukan hadir untuk dibenturkan atau dipertentangkan dengan tokoh protagonis. Namun, tokoh protagonis tidak melulu mengalami konflik dengan si antagonis. Kadangkala tokoh protagonis mengalami hal-hal lain di luar dirinya, seperti kecelakaan, masalah sosial, ataupun lingkungan alam. Tahukah kamu kalau tokoh protagonis bukan berarti selalu berwatak baik? Kadangkala ada dua tokoh yang sifatnya jahat dan sama sekali tidak mencerminkan harapan dan mewakili pembaca. Untuk menentukan tokoh utama yang protagonis, dilihat berdasarkan tokoh mana yang lebih berkesempatan untuk mengemukakan visinya. Tokoh inilah yang lebih mendapat empati dan simpati dari pembaca. Misalnya jika suatu cerita dilukiskan dari sudut pandang seorang tokoh yang jahat, mungkin ia akan mendapat lebih banyak simpati dari pembaca, karena pembaca lebih memahami tentang pemikiran dan perasaan yang dialaminya. Jadi bisa dikatakan bahwa tokoh protagonis tidak selalu berwatak baik, melainkan tokoh yang lebih mewakili pembaca. Dan biasanya kita emang lebih berpihak pada kebaikan kan ya. Ketiga, tokoh sederhana dan tokoh bulat. Tokoh sederhana merupakan tokoh yang hanya memiliki satu sifat atau watak tertentu saja. Kalaupun dideskripsikan secara langsung ataupun nggak langsung, tetap ada pola perbuatan dan pemikiran yang menjurus pada satu watak. Tokoh sederhana kadang dianggap stereotip karena sudah banyak bermunculan di tokoh-tokoh milik penulis lain. Namun, nggak semua tokoh sederhana bersifat stereotip. Ada juga tokoh sederhana yang memiliki sifat asli dan baru, nggak mengikuti formula dari penulis-penulis sebelumnya. Keberadaan tokoh sederhana perlu dipertimbangkan dengan baik apakah memang berperan dalam keseluruhan cerita atau hanya tempelan saja. Namun, keberadaan tokoh sederhana itu tetap perlu untuk meningkatkan kompleksitas dari tokoh yang sengaja ditampilkan sebagai tokoh bulat. Tokoh bulat merupakan tokoh yang wataknya lebih luas untuk diungkap. Nah, ini bisa diungkap dari berbagai sisi kehidupan, jati diri, dan kepribadiannya. Tokoh bulat menampilkan watak dan tingkah laku yang beragam, sehingga kadang bertentangan dan gak terduga oleh pembaca. Oleh karena itu, tokoh bulat sulit dideskripsikan dengan tepat, karena kurang dikenali dan kurang akrab dengan pembaca. Jadi, unsur kejutan atau surprise yang diciptakan dari perubahan tokoh bulat harus bisa dipertanggungjawabkan. Dibandingkan tokoh sederhana, tokoh bulat lebih sesuai dengan realita. Kenapa? Jarang sekali ada orang yang hanya memiliki satu watak aja, seperti halnya tokoh sederhana. Tapi, biarpun begitu, tokoh bulat maupun tokoh sederhana bukan untuk dibedakan. Tokoh bulat maupun tokoh sederhana sama-sama penting, kalau keduanya mendukung keseluruhan cerita dan ditampilkan secara konsisten, sesuai dengan watak yang telah dibuat. Menurut Kenny, tokoh sederhana dapat dibagi menjadi dua, yaitu tokoh sederhana yang stereotip dan tokoh sederhana yang diindividualkan.
Tokoh sederhana yang stereotype biasanya hanya menampilkan perwatakan yang itu-itu aja, sehingga kreativitas penulis itu dianggap kurang. Tokoh sederhana yang diindividualkan adalah tokoh dengan watak yang sederhana, namun dihasilkan dari penghayatan yang intens, sehingga kreativitasnya dianggap tinggi. Keempat, tokoh statis dan tokoh berkembang. Tokoh statis adalah tokoh yang wataknya tidak mengalami perubahan dari awal hingga akhir cerita. Biasanya ada tokoh hitam atau jahat dan tokoh putih atau baik. Kedua tokoh ini ditampilkan secara konsisten tanpa celah. Misalnya seorang tokoh yang selalu digambarkan jahat tanpa ada celah kebaikan sedikit pun dalam dirinya. Tokoh ini dianggap kurang realistis, sebab mustahil watak seseorang sama sekali nggak terpengaruh dengan lingkungan atau hal lain di luar dirinya. Tokoh berkembang memungkinkan watak-wataknya mengalami perubahan karena terpengaruh dengan hal-hal di luar dirinya, tokoh lain, atau peristiwa yang menimpanya. Tokoh ini dianggap lebih masuk akal karena sejatinya manusia pun mudah berubah. Nah, itulah jenis-jenis tokoh. Apakah kamu akan lebih memilih menulis tokoh bulat atau tokoh sederhana, tokoh statis atau tokoh berkembang? Semoga sukses ya dengan tulisanmu. LK Berkelas adalah kelas-kelas online yang diselenggarakan oleh Lady Trikarya. Sudah saatnya kita menjadi penulis yang lebih berkelas.